makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa orang tuh bisa berbuat kejahatan tuh karena satu di antara dua sebab atau dua-duanya. Yang satu adalah jiwa yang buruk, yang kedua adalah bisikan setan. Makanya marah yang tidak benar itu dipuji Allah dalam Quran kalau bisa ditahan. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang-orang beriman yang hebat, itu dia mampu menahan amarah. Ya kan? Dan nanti dia bisa memaafkan orang lain. Kita ini punya DNA. DNA kita DNA surgawi. Sehingga badan manusia di bumi ini siapapun dia itu tidak cocok kalau badan ini dipakai untuk berbuat kejahatan dan dosa. Episode 3 Cang. Lanjut kita episode 3 Season 2. 2. Fokusnya dengan anak-anak karena kita bapak ya. Jadi ya Allah kemarin dalam banget lagi. Udah. Iya makanya yang episode 2 saat kita tuh bicara masalah hasad saat anak-anak nih. Betul. Ya kan pada hasad. Iya. Hasad antar anak ya. Anak-anak, ya kan, Mbak Adam itu, ya kan. Nah, kita tunggu nih lanjutan ceritanya apa nih? Abis anak-anaknya pada hasad nih. Hasad nih, anak Adam hasad, ya kan. Nah, apa lagi lanjutan ceritanya tuh saat setelah hasad itu? Lanjutan ceritanya itu ketika dijengkel nih si kakak nih. Oke. Si Kobil jengkel karena sedekahnya tidak diterima. Masalahnya efeknya ada kan? Kemarin udah kita bilang ya. Kalau sedekahnya diterima si Habil ini, artinya dia berhak menikahi kembarannya. Itu jadi sebenarnya di belakang sedekah ada efek duniawinya. Gitu. Nah, akhirnya Quran langsung mengungkapkan dengan kalimat pendek. Si Qabil mengatakan qala la aqtulannak. Pasti kamu saya bunuh. Itu Zat, begitu langsung bahaya. Tapi itu dia ngerti bunuhnya Zat. Enggak. Sebentar. Sebelum ke situ Zat. Ini kan saudara Zat ya. Kandung, anak, efeknya sampai adik kakak, ya kan hasad. Kalau orang lain oke lah, aneh hasad sama yang lain. Mungkin, tapi ini kan sama adik sendiri, keluarga. Benar. Langsung ngomong gitu Zat. Begitu. Quran langsung bilang qala la aqtulannak. Itu hasad efeknya sampai kayak bahkan kalimat kalau di kalimat secara bahasa Arab ya. La aqtulannak itu ada lamnya lam taukid, nun taukid di sana. Itu. Saya pasti akan membunuh. Saking geramnya dengan bayangin jengkelnya kayak apa gitu. Iya. Jengkelnya tuh kayak enggak tahu nih, jengkelnya segitunya. Itu semarah itulah dia. Kan bisa dibilang perkaranya perkara sepele Ustaz ya. Bisa dibilang Ustaz. Awalnya sih iya ya. Iya kan sepele Ustaz. Hasadnya sepele. Tapi kalau babnya perempuan enggak sepele kali ya. Nanti di episode berapa itu nanti? Iya sih. Dan uniknya keluar kalimatnya membunuh Ustaz. Iya loh bunuh. Ya kan itu yang lain kan seperti kosakata pertama turun di bumi katanya tiba-tiba. Kan bisa yang lain deh misalkan nanti diapain lagi pukulin kamu gitu dipukulin atau apa gitu. Iya gitu. Kalau ada ayah awas lo kan gitu kira-kira. Iya, awas ya gitu. Awas lo. Iya betul. Ini kalimatnya akhirnya kita harus mengakui bahwa malaikat Allah tuh ketika menyampaikan pertama tuh ada mau diciptakan kan jelas. Ya kan? Bahwa ini jangan-jangan kau ciptakan Adam nih bukannya mengurusi bumi, merusak ya kan? Ya kan? Malah menumpahkan darah. Kalimatnya clear banget. Merusak bumi dan menumpahkan darah. Jelas banget kalimatnya. Cuma dua itu. Artinya itu dua masalah terbesar manusia itu. Merusak bumi, menumpahkan darah. Efek dari semua kejahatan semua orang tuh ketika lupa dengan tugas sebagai khalifah tuh pasti dua yang terjadi. Ada aja hari ini. Bumi rusak, darah tumpah di mana-mana. Manusia nggak ada sisi manusiawinya. Itu orang kejam. Dan akhirnya kalimat itu keluar dari seorang anak Adam. Iya, itu karena itu pola di depan kan. Pola bahwa ya nanti juga sebenarnya gini menariknya nih. Kan iblis ikut turun ke bumi. Iya, benar. Bukan cuma Adam sama keluarganya turun, iblis ikut diusir. Jadi kayak bawa kalimat itu ke bumi. Lah, iblis artinya iblis tahu betul bahwa dan ini memang juga hadis Nabi Muhammad SAW ya. Orang itu memang kalau sudah sampai Nabi Muhammad gini, kalimatnya begini.
agamamu akan tetap baik-baik saja sepanjang kau tidak menumpahkan darah. Wah, sebentar. Berarti harga nyawa manusia itu mahal banget ya. Tapi ya Iya. ada orang yang kayaknya ngebunuh orang tuh, mohon maaf ya Sat, agak, tapi kayaknya ringan gitu Sat. Iya kan, makanya gini kan, antum lihat ya, antisipasi Islam itu supaya tidak terjadi pembunuhan itu kan panjang betul. Iya. Dari mulai gini, orang nggak makan juga bisa mati, Jang. Iya, betul. Orang nggak minum juga bisa mati. Iya. Bayangkan kalau ada orang sengaja menghalangi makan dan minum saudaranya, itu sama aja membunuhnya kan. Kebayang tidak, Islam mengantisipasi jauh sekali. Pokoknya kalau ada orang lapar lu harus urusi, kasih dia makan. Ada orang nggak bisa minum, kasih. Makanya sedekah terbaik adalah air dan seterusnya. Iya. Itu urusan menyelamatkan nyawa. Iya. Dan menyelamatkan nyawa itu satu dari 5 hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Menyelamatkan jiwa atau nyawa. Itu. Dan ternyata iblis maunya, dan itu nyata. Itu memang nanti pertumpahan darah akan terjadi di bumi ini. Itu tanda bahwa bumi dalam keadaan buruk. Pertumpahan darah di mana-mana. Artinya gini loh. Sebalik dari itu adalah al-Islam, as-salam. Keselamatan, selamat, damai, enggak ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu sesuatu yang terjadi tetap, tapi dia sangat minim. Kejahatan sampai namanya menumpahkan darah itu minim sekali. Jadi itu memang enggak gampang lah itu. Dan di kisah Adam ini justru memulai dengan kata membunuh. Potensi langsung menumpahkan darah. Ya, sekali lagi ada iblis di balik itu semua kan. Artinya nanti bertemunya kan makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa orang tuh bisa berbuat kejahatan tuh karena satu di antara dua sebab atau dua-duanya. Yang satu adalah jiwa yang buruk, yang kedua adalah bisikan setan. Selalu jiwa yang buruk. Kalau ketemu dua-duanya bayangin tuh. Nah di dalam kisah anak Adam tuh ketemu dua-duanya. Oh iya, kebayang. Qabil jiwanya memang buruk karena kemudian karena bisikan setan iblis itu ya. Iblisnya sampai ngajari loh. Iya. Teknis bunuh loh. Oh iya. Kok akhirnya nggak tahu nih Sat? Iya benar juga ya. Iya benar juga ya. Iya gini. Kita waktu ngaji tentang kedua kisah anak Adam yang saling yang satu bunuh yang adiknya itu. Kan di kepala kita bayanginnya langsung bayangan bahwa ini di Quran memang diceritakan. Akhirnya setelah bunuh nanti kan dia nggak bisa nguburinnya. Ngurus jasad saudaranya nggak ngerti. Ternyata kalau kita baca di tafsir para ulama tentang ayat ini, dalam kisah-kisah sejarah itu disebutkan manusia itu bahkan cara bunuh pun nggak tahu. Baru kepikir ya. Karena ini kan masih pertama ya. Saya juga sih, saya belum ketemu kalau ini ya, mohon maaf ya. Jadi dia punya kosakata bunuh. Itu maksud Anda. Tapi cara bunuh nggak tahu. Bunuhnya nggak tahu. Kosakatanya ada tapi ada. Tapi ini aneh ngebayang apa kalau di tema anak-anak Sat ya. Suasana anak-anak tuh Sat kalau usia 5 tahun nonton kebayang Sat ya suasana. Iya. Dia kan suka ngomong sesuatu. Ya apa? Ini enggak tahu. Dia enggak ngerti. Iya benar. Dia enggak tahu. Benar. Itu kira-kira potret manusia awal kan. Iya. Ketika fitrah tuh masih menjadi dasar utama kan. Iya. Maka ketika dibilang laqtulannak itu disebutkan tuh. Akhirnya Qabil tuh itu kemudian nyari adiknya itu Habil tuh. Ada beberapa riwayat lah. Tapi salah satunya begini. Salah satunya adalah Qabil itu disebutkan tuh adiknya tuh pokoknya dipukuli, ya kan, diantem hajar, nggak mati-mati. Habilnya tuh, iya, nggak mati-mati gitu. Kan kalau Habil dia bilang bahwa lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasti yadi ilaika li aqtulak. Kalau kamu berniat membunuh saya, ya kan, saya tidak akan berniat membunuh kamu. Jadi kok boleh dibilang Habil menghindari fitnah itu dia tidak membalas lah ya. Jadi waktu dia dipukul habis mati-mati, ya kan? Iya. Kita tahu lah ya, orang dipukul seberapa kenceng ya pingsan mungkin, tapi kalau langsung mati rasanya kalau nggak pas di titik tertentu kan. Maka disitulah, itulah jahatnya iblis tuh. Iblis datang, lagi mukul, nggak mati, padahal niatnya bunuh. Iblis datang, kasih tawaran. Iblis langsung. Liatin saya, langsung praktek ke diliatin, ada workshopnya, prakteknya ke binatang. Itu manusia dari dulu tuh begitu. Iblis bawa binatang tuh, kemudian dia bawa batu batunya dua tuh.
taruh batu di tanah satu, kepala si binatangnya taruh di batu itu, dihantam pakai batu yang satunya, brak, pecah kepalanya. Kata iblis gitu caranya. Kebayang saat suasana adab di dunia anak-anak tuh, kebayang gitu. Aneh agak jauh dikit ya tentang tema ada bab tentang adab dunia anak-anak. Terutama tentang tema bagaimana menyembelih hewan kan, kalau hewan saja kalau disembelihkan tidak boleh diketahui oleh hewan yang lain. Betul. Begitu pula pada anak-anak ketika pada usia kecil melakukan aktivitas yang sifatnya menyakiti hewan, berpotensi anak itu meniru. Ya, di usia kayak gitu. Padahal ini justru penyakit yang sudah dilakukan iblis sejak awal dengan cara workshop tadi. Iya. Jahat betul. Allah. Binatang ya gini, dalam Islam bahkan jangankan manusia, binatang aja nggak boleh. Iya. Nggak boleh diperlakukan dengan cara itu kan. Tapi iblis itu memang begitu. Dari dulu sampai hari ini sama, manusia jahat tuh, ya kan? Mereka menganggap binatang itu ya binatang, boleh diapain aja. Enggak loh, dalam Islam enggak loh. Enggak boleh dalam Islam loh gitu. Apa salahnya burung ketika burung ditembaki kemudian dituduh bahwa dia penyebab flu? Ya kan contoh nih contoh. Iya. Benar. Enggak, ini nanya aja, saya nanya ya kan. Gini, binatang najis, babi, anjing, ya kan? Itu tidak boleh dibantai habis loh. Oke. Kan babi kenapa kita bantai aja habis? Iya. Enggak boleh loh. Tapi kau jangan makan dia. Iya. Haram hukumnya. Kalau kesentuh najis ada aturannya kan gitu. Iya. Tapi kita bantai aja habis. Oke. Iya. Karena itu bagian dari siklus kehidupan kan. Ya kan? Rantai makanan segala. Jadi ya bahkan sampai binatang najis pun tidak boleh diperlakukan dengan cara itu. Anjing jelas najis. Ya kan? Kita enggak makan daging anjing, enggak boleh makan daging anjing. Di mazhab Syafi'i hukumnya haram. Kan? Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita bantai anjing. Itu bayangkan binatang najis. Apalagi ini manusia. Manusia dan terlalu mulia lah. Bahkan yang dalam Islam tuh Rasulullah SAW itu sampai sahabat mengatakan karena Nabi SAW yanha 'anil muslah. Nabi itu melarang untuk orang itu memutilasi. Jasad manusia dipotong-potong. Karena gini, bahkan orang kafir sekalipun, bahkan kita dalam medan pertempuran perang jihad fisabilillah pun, kalau ada musuh mati dimutilasi nggak boleh. Jadi Islam tuh punya adabnya sampai sejauh itu ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kalaupun Anda tidak sama dengan saya, Anda kafir, bahkan kita berperang gara-gara akidah. Tapi saya masih lihat Anda sebagai manusia. Jasadmu jasadnya sudah dimuliakan Tuhan. Allah. Manusia, ya kan? Bahwa akidahmu najis. Walaqad karramna bani Adam kata Allah. Kami muliakan anak Adam. Iya, karena nyebutnya Bani Adam. Bani Adam. Bani Adam. Iya. Bahkan walau akidahmu najis, kau jasadmu jasad manusia. Enggak boleh dihinakan dengan cara itu. Islam ya. Iya. Pelajaran mahal sebenarnya buat keluarga muslim untuk anak-anak di usia awal, Ustaz. Itu menunjukkan tidak boleh sedikit pun, kalau kan temanya ngajarin yang real, Ustaz. Nyata supaya anak ngerti. Tapi iblis ini ngajarin yang nyatanya adalah sifat buruk, perilaku buruk, bunuh. Jadi orang tua hari ini kalaupun ada pelajaran yang konkret, yang real, tapi juga harus berhati-hati. Jangan sampai yang real itu justru malah membawa dia efek buruk, yaitu membunuh itu. Jadi contoh membunuh itu jadi diikuti di zaman-zaman berikutnya karena iblis telah mencontohkan dari sejak awal. Iya. Itu bahayanya apa ya? Kan bayangkan sampai orang mau melakukan tindakan kasar saja, nggak usah membunuh ya. Tindakan kasar saja. Itu menunjukkan hatinya kasar sekali. Nggak ada nilai lembut sekali. Ya kan? Sementara Islam itu harus berlaku lembut bahkan pada musuh di medan pertempuran. Bayangin loh, nggak ada adab setinggi itu. Setelah sifat buruk dan iblis masuk itu menunjukkan iblis baca betul ya potensi manusia. Jelas, makanya ulama menyebut ada namanya madakhilus syaiton. Ada pintu-pintu setan. Jadi harus diantisipasi, harus diketahui. Terus setiap kita tuh tahu titik lemah kita. Gitu. Jangan sampai itu jadi pintu setan. Itu jadi harus hati-hati itu. Dan harus hati-hati. Saya kasih contoh gini, contoh. Hari ini tuh generasi kita ini lisannya kotor. Artinya ngomong kasar dan kotor itu sangat biasa. Beda sama zaman kita dulu, Ustaz. Beda sekali. Bahkan gini contohnya Cang. Lihat ya, ketika kan orang tuh dia tidak ngomong kasar, tidak ngomong kotor.
Ya kan? Hari ini yang nggak ngomong kasar, nggak ngomong kotor, itu sudah menganggap bahwa itu hal yang biasa dalam hatinya, saking seringnya dia dengar. Iya, betul. Kayak lelah, capek lah. Udah saking sering dia dengar. Sering dengar, jadi udah nggak bisa ini. Udah biasa aja gitu. Hambar ya. Iya, udah biasa aja. Tadinya hatinya menolak betul. Betul. Wih, kasar kali orang ini, kotor sekali pembicaraannya gitu. Sekarang udah enggak. Udah biasa. Saking biasanya kalimat itu. Padahal di bahasa Indonesia pun itu kalimat kasar dan kotor. Iya, betul. Kan gitu kan? Kalimat nggak sopan lah. Iya. Ya kan? Jadi bayangkan satu perubahan tuh sampai hati itu sekasar itu. Sehebat itu iblis membranding keburukan Zat, ya. Dari awalnya orang janggal sampai akhirnya maklum. Iya betul. Biasa aja udah. Apa jadi biasa saja gitu. Betul. Luar biasa ya. Padahal kan artinya ketika kita lihat kisah dua anak Adam ini kan ini kisah tentang bagaimana sampai dia tega. Ya. Bukan hanya berkata kasar loh. Ya, Kan bisa saja dia ngomong saya maki-maki kamu nih atau saya enggak, saya langsung bunuh kamu. Itu kan tadi bisa menjadi puncak dari segalanya. Ya kan? Dan kalau sudah sampai menumpahkan darah, apalagi kalau menganggap nyawa manusia itu biasa saja. Itu agamamu nggak baik-baik aja. Kan dari kalimat Rasul jelas. Ya, kata Nabi. Agamamu masih akan baik-baik saja sepanjang kamu tidak menumpahkan darah. Ya Sat, ini anak agak balik lagi ke kisah yang tadi Sat ya. Kan ketika Qabil dikasih lihat sama iblis tuh. Ya kan ya agak dalam dikit. Pertanyaan aneh tuh. Qabil tahu nggak kalau itu iblis Sat? Itu dulu tuh. Ya kan? Ya kan? Kan kalaupun dia tahu berarti kan dia merasa ya udah nih gue diajarin gitu kan. Ataukah memang dia nggak tahu ataukah iblis itu waktu menyerupai apa nih agak-agak ini sih deh. Aneh nggak ada penjelasan apa enggak gitu. Tahu nggak ya? Jadi gini nih, saya juga nggak tahu itu riwayatnya, tapi saya boleh urai dikit lah. Kan saat itu manusia belum banyak. Betul. Iya. Kurang lebih Qabil kenal lah saudara-saudaranya. Kayak gitu ya. Ya. Gitu. Dan pasti Adam dan Hawa menceritakan, kan namanya orang tua dong. Ya. Pasti cerita tentang kisahnya di surga, ya kan? Kisah kenapa turun ke bumi kan normalnya gitu dong. Dan bagaimana kenapa sampai turun ke bumi kan pasti diceritakan. Kemudian setelah itu pasti akan diwanti-wanti betul oleh Adam dan Hawa, hati-hati nak. Kita pernah bahas ya di sesi 1. La yaftinannakumus syaiton. Ya, itu kan kalimatnya ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitonu kama akhraja abawaikum minal jannah. Kita saja yang jauh jaraknya dari Adam alaihissalam itu diwanti-wanti sama Allah. Anak turun Adam, kamu jangan sampai terfitnah oleh setan. Dulu setan pernah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Iya. Kedua orang tua kalian itu pernah keluar dari surga gara-gara iblis tuh. Jadi kalian jangan terfitnah lagi. Artinya pasti Adam Hawa langsung bercerita ke anaknya kan, pasti hati-hati nak, ini ada iblis. Waktu itu turun bareng sama kita kan gitu kan. Qulnah bitu minha jami'ah. Allah turun kalian semua. Kan gitu. Artinya Adam Hawa pasti udah ceritanya iblis turun sama kita. Jadi kalau ketemu dia hati-hati jangan didengerin. Tapi orang kalau sudah kalap, iya benar. Orang kalau sudah kalap, ya nggak peduli dia. Iblis tuh nangkep kata bunuh, tapi dia juga langsung mensupport kalimat untuk membenarkan. Padahal kan kalimatnya Qabil tuh kalimat yang dia juga nggak ngerti Zat sebenarnya. Tapi iblis justru seperti mensupport apa yang sudah keluar dari kalimatnya Zat. Nah itu juga hati-hati. Itulah kenapa kalau bicara yang baik-baik aja. Kalau bertindak yang baik-baik aja. Contoh. Rasul itu sampai melarang seseorang itu larangan dari Nabi. Walaupun dalam keadaan bercanda, itu tidak boleh mengacungkan sesuatu yang tajam ke saudaranya. Ya Rob. Pisau nih, mungkin bercanda, bercandaan. Itu dalam Islam nggak boleh. Itu ada hadis yang Nabi larang itu. Konten banyak gitu Sat, konten. Iya. Iya bener Sat, bener. Iya bercanda-canda, misalkan dia lagi kan buat konten doang nggak mungkin beneran kan Sat. Misalkan odong kasih uang kan, ibaratnya cuma bercanda Ustaz. Ada begitu kontennya. Serius. Iya Ustaz. Ada. Bahkan bercanda tuh bisa juga kelihatannya bercanda, tapi seperti pertanyaan antum tadi, Lid. Iya. Orang itu baru ngomong doang tuh. Kalau ditunggangi oleh setan, jadi itu kalimat. Ya Allah. Ya kan? Itu bercanda tuh. Kalau ditunggangi setan jadi tuh. Ustaz, berarti kalau orang-orang nonton apapun yang sifatnya lucu-lucuan, kalau pada saat itu setan nunggangi, potensi dong Ustaz. Kan tidak semua yang lucu halal, Bro. Iya. Banyak kelucuan hari ini haram sifatnya.
Ya Rob. Menghina orang tua. Ya. Berapa buat guyonan hari ini? Ya. Ya kan, menghina orang tuanya orang lain. Hanya untuk supaya lucu. Di mana lucunya menghina orang tua? Ya kan, menjatuhkan harga diri orang lain. Itu Sat. Buat di mana lucunya? Itu menjatuhkan harga diri manusia, Bro. Aneh lagi ngebayangin kerja iblis santai banget hari ini, Sat. Santai. Kalau dulu kan kayaknya berat banget, Sat. Berat. Dia dulu, bagaimana caranya orang supaya jadi jahat gitu, Sat. kalau dulu zaman-zaman generasi terbaik lah, zaman Rasul, sahabat, tabiin itu, zaman-zaman soleh itu. Iblis mah tiap hari nangis. Iya. Kita pernah bahas itu, Sat. Iya, apa coba? Ayo iblis nangis. Cuma lupa. Enggak, aneh iblis nangis karena gara-gara gitu kan. Di pojokan dia nangis gitu tuh. Nah, gimana tuh, Cang? Jadi kan cobain ya. Iya. Contoh. Pernah kejadian keledai Nabi itu. Nabi naik keledainya, himar. Keledainya itu jatuh, kakinya ketekuk gitu, jatuh. Nabi kan jatuh kan akhirnya. Sahabat yang lihat langsung mengeluarkan kalimat ta'isa syaiton. Itu kalau ta'isa tadi celaka. Kalau kita ngomong bahasa kasar nih, sialan nih setan nih, gitu kan. Itu langsung dilarang Nabi. Kalimat itu dilarang Nabi. Kata Nabi, jangan begitu cara ngomongnya. Lihat tuh, dikoreksi kalimatnya. Jangan begitu. Padahal yang disalahin setan. Setan, iya betul, bukan orang lah. Bukan orang, bukan himarnya Nabi. Bukan batu, bukan apa. Setan ya bahkan. Emang terlaknat. Iya. Tapi kata Nabi jangan begitu. Tuh kenapa enggak boleh gitu? Nah, itu, Sat. Apa tuh, Sat? Nah itu. Kata Nabi, karena kalau kau mengucapnya begitu, setan tuh jadi besar. Oh, merasa. Kemudian setan akan berkata, tuh lihat ya. Itu gara-gara kekuatan saya tuh gitu. Dia celaka tuh saya sebabnya. Nabi bilang jangan begitu. Kata Nabi, ucaplah bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Kalau kau ucapkan itu, setan mengecil hingga seperti lalat. Tinggal pluk mati. Udah jelas kan? Enggak, gue agak keluar sedikit ya. Gue jadi paham tema itu, lihat yang sekarang lagi marak tuh ruqyah, ya kan. Kalau dia karena setan, ya setan malah jadi senang ya kan. Bangga dia. Gara-gara gua gitu kan gitu. Ini agak keluar dikit ya. Nah, ngecilnya cuma bismillah. Bismillah aja gitu kan. Saat kalau gitu berarti tadi kalau iblis hari ini kerjanya sangat ringan, Sat. Tinggal nungguin aja orang tuh ngeluarin kalimat-kalimat yang tinggal ditunggangi kan gitu, Sat ya. Berarti zaman itu bahkan tinggal nungguin lelucon yang dikeluarkan. Bener. Dan tidak lucu itu. Santai banget kerja iblis ya. Santai. Ya berarti gini, tadi Ustaz Budi bilang kerusakan ada dua, ya kan. Pertama jiwa yang buruk, ya kan. Ada nama iblis, Sat ya. Kalau ini iblis kerjanya santai, berarti kan jiwanya nih. Ya kan begitu, Sat. Terlalu besar buruknya. Iya kan begitu. Iya kan, kita sering ngomong kalau Ramadan, Cang. Iya. Ramadan setan diikat. Lah setannya lu. Tetap aja lu makan siang Ramadan kan. Setannya lu. Setan mah diikat. Ya, Sat, balik lagi nih, Sat, ke kita. Nah, berarti kan Habil terbunuh sama Qabil gara kan diajarin tuh sama setan sama iblis cara bunuhnya. Mati Habil itu. Ya kan, Sat. Yang lanjutan ceritanya tadi yang tuh bilang cara nguburnya bingung, kemudian turun burung gitu ya. Ya, gitu ya. Turun burung ya. Nah, kirimkan burung. Iya, maksudnya gini. Ini kan semuanya karena manusia pertama dan keluarga pertama di bumi itu. Iya kan? Kan di kepalaan itu, Sat. Ini kan pasti instal kebaikan. Ya. Dalam tubuhnya kan. Betul. Nabi Adam dari surga udah pernah ngerasain tuh kebaikan, Allah kebaikan. Mungkin kebaikan gitu ya. Betul. Kok tiba-tiba itu ada perilaku buruk. Gitu kan? Kan berarti kan itu apa, Sat? Penjelasannya tuh. Kalau waktu Adam mau di apa namanya, sampai kemudian nanti Adam dan kita tahu udah kisah di Sahih 1 ya. Itu kan iblis sudah bersumpah bahwa saya ini penasehat. Ini penasihat yang amin. Nasihun amin. Jadi saya ini penasihat loh. Saya ini tidak akan menyesatkan kamu, ya kan? Ya kan, enggak cuma konsultan ahli, ya kan? Saya ini konsultan tulus. Amanah. Iya, penuh dengan amanah saya ini, insyaallah gitu. Nah, akhirnya ternyata dia menjerumuskan, ya kan? Nah, tapi kalau dengan kisah Qabil di dunia itu Qabil sudah terbawa emosi kan? Iya. Maka Nabi SAW mengatakan ini bahaya orang marah. Bahaya banget orang marah tuh. Maka Nabi langsung aja mengatakan kata Nabi al-ghadabu minasyaiton. Udah clear, orang marah dari setan tuh.
Dan ya makanya marah yang tidak benar itu dipuji Allah dalam Quran kalau bisa ditahan. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang-orang beriman yang hebat, itu dia mampu menahan amarah. Ya kan? Dan nanti dia bisa memaafkan orang lain. Jadi menahan marah itu karena tadi efek ini marah nih. Iblis nggak perlu ngomong seperti dulu ngomong ke Adam. Inilakum nasihun amin, nggak perlu. Saya ini penasihat yang amanah, nggak perlu. Dia udah emosi, tinggal naikin aja. Ya, tungguin aja, digebukin kayak gitu, cara bunuh orang, gini gua ajarin sini. Gak pakai mikir lah, diikuti. Karena targetnya udah jahat. Gitu. Dan memang target karena kemarahan itu. Tadi hati-hati, kemarahan itu menjadi bahan bakar untuk kejahatan. Itu harus hati-hati itu. Makanya Nabi kan ngajarin setelah kalau kita marah harus ngapain, nggak usah wudu, sholat, bisa kalau ulama mengatakan gitu wudu. Kan, ulama mengatakan kalau wudu itu adalah karena itu kemarahan setan, maka untuk menghilangkannya dibasuh dengan air berkah. Itu air wudu. Itulah ya. Jadi kembali pertanyaan nanti, Cang. Nah, itu kan ketika manusia kayak anak Adam ini. Adam ini kan ya cara bunuh dia enggak tahu. Ya, betul. Ya kan? Cara ngubur enggak tahu. Cara ngubur dia tahu. Yang pertama di sini kan. Jadi artinya gini, kejahatan pun dia enggak tahu. Nah, itu memastikan bahwa tubuh manusia ini diciptakan Allah karena dia diciptakan aslinya dari surga. Kan Adam pertama di surga kan? Hanya saja kita diciptakannya di bumi. Tapi asli kita dari surga itu karena diciptakan di bumi dan ini negeri ujian. Tapi tetap kita ini punya DNA. DNA kita DNA surgawi. Sehingga badan manusia di bumi ini siapapun dia itu tidak cocok kalau badan ini dipakai untuk berbuat kejahatan dan dosa. Jadi bisa didefinisikan kalau berbuat baik justru tubuh akan support, jadi ringan. Support. Kalau berbuat jahat mendukung atau buruk, justru tubuh harusnya berat. Berat karena tubuh akan mengeluarkan tenaga yang berlebih, effort yang sangat besar untuk bisa melakukan dosa itu. Tapi kenapa hari ini banyak orang gampang banget berbuat jahat, Jang ya? Dan masalahnya gini juga, Lid. Terkadang tuh orang tua suka pada berkeluh kesah. Dia bilang ngajar kebaikan ke anaknya lebih susah dibanding ngajar keburukan. Padahal kalau tadi yang Ustaz disampaikan, lah fitrahnya kan emang buat kebaikan, harusnya lebih gampang ngajar kebaikan. Tapi keluhan orang tua tuh ngajarin anak susah banget sih gue ajarin kebaikan. Kalau keburukan ya gue cuma sekali aja, dia langsung. Ya, berarti kan dengan memang nanti lingkungan punya pengaruh, itu benar. Tapi secara umum badan kita saja ini cocoknya untuk ketaatan. Ini saya kasih ini ya pendalamannya nih. Modalnya simple seperti itu. Iya. Artinya kan gini, kalau bahasanya mendidik orang menjadi baik tuh gampang nggak sih? Gampang. Itu cocok dengan badannya. Kan? Nah ini ada cerita ini. Saya ingin punya dua cerita nih. Cerita pertama itu saya pernah ngisi kajian bareng. Itu ngisi kajian dengan seorang ahli otak lah itu. Ini di Indonesia itu dia punya tugas. Dia itu cerita bahwa tugasnya dia itu salah satu tim yang menguji otak presiden, calon presiden. Begitu. Di Indonesia. Begitu beliau bilang waktu itu, ya kan? Ceritanya tuh. Saya bilang menarik nih ilmunya, ya kan? Iya. Di balik layar saya tanya, itu otak calon presiden kayak apa? Tapi jawabannya nggak di sini kan? Iya. Terus saya tahu sini ya. Balik layar. Tapi tahu juga. Karena itu pun di balik layar. Gimana Pak? Kalau di ini nggak mungkin dong, ya kan? Nah itu beliau cerita bagus kalimatnya tuh. Beliau bilang gampang caranya kalau ingin membuat anak Anda jadi binatang. Gampang caranya kalau ingin buat anak Anda menjadi binatang. Ya. Caranya adalah di usia kecil sering-sering ajak ke mall. Usia kecil. Ini hubungannya sama otak nih, Zat? Otak, kan beliau ahli otak. Terus beliau cerita. Hubungannya apa? Karena di usia kecil itu otak bagian depan ini belum tumbuh. Kan? Baru belakang nih tumbuh nih. Nah, belakang ini itu untuk semua jenis kenikmatan. Kita tahu rasanya makan, minum, senang punya pakaian, sepatu, apa itu. Nah, mall itu semua diperlihatkan semua kenikmatan itu. Seringlah ajak ke sana, yang akan tumbuh di sini terus. Kesenangan itu binatang.
Ulaika kal an'ami balhum adall. Udah binatang anakmu. Oke. Sementara nanti dia akan tumbuh di sini, depan ini, otak depan ini kalau dalam bahasa Arab namanya nasiyah. Di bahasa Quran namanya nasiyah. Nasiyah itu sini nih, kepala bagian depan sini nih. Kita suka nyebutnya ubun-ubun. Ya, kan? ubun. Ini otak bagian depan sebenarnya. Makanya Quran memberikan sifat tentang nasiyah, ya kan, di surat Al-Alaq. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyah itu kadzibah khati'ah. Kadzibah artinya pembohong, khati'ah artinya yang berbuat salah. Itulah kenapa di teori otak hari kan disebut ya pembuat keputusan, membuat pertimbangan. Jadi itu kan bagian depan. Itu kalau tidak dilatih dengan ilmu, dengan agama, ya kan? Jadinya tadi pembohong, ya kan? Kemudian berbuat salah. Dia putuskan. Ada kebaikan dia ambil kejahatan. Ya ada kejujuran dia ambil kebohongan. Jadi kalau isi otak ini terlalu banyak kenikmatan yang merusak saat pantas kepala kita itu rasanya sakit untuk memutuskan. Kan orang suka pening kepala. Sekarang gini lagi pening kepala ini gitu. Itulah. Itulah. Iya kan? Coba ya. Kan jadi kan ini ya. Kalau orang merasa bersalah tuh, ya kan? Kalau dia melihat polisi, kan nggak pakai helm, kan langsung aja deh. Padahal Pak polisi nggak lagi ngapa-ngapain. Kayaknya waduh. Ada kalau ada tenang, ada nggak ada pelanggarannya ini tuh kan. Kira-kira gitu. Berarti kalau ada orang yang sudah melakukan keburukan kejahatan tuh otak di sini dol dong, Zat. Betul. Betapa bayanannya jadi betul. Makanya ketika sangat sering kita ini melakukan dosa dan kesalahan, ya kan, kebohongan, kesalahan, dosa, akhirnya badan kita tuh nggak kuat. Ya kan. Itu kenapa ya? Kenapa kemudian ini ya tetap menjadi hikmah ya. Walaupun masalah umur, masalah apa orang sakit itu duniawi lah. Tetapi selalu ada hikmahnya. Itu umpamanya dulu seorang ulama besar. Seingat saya salah satunya adalah penulis fikih dasar mazhab Syafi'i. Yaitu Al-Qadhi Abu Syuja. Ada Matan Ghoyah wa Takrib, Matan Abu Syuja. Beliau itu sampai usia tua sekali, fisiknya masih kuat, sehat. Ditanya, kenapa Anda masih kuat, sehat? Rahasianya apa? Kata beliau, saya jaga fisik ini dari dosa di usia mudanya. Kemudian Allah jaga fisik ini di usia tuanya. Ini sebenarnya jagain fitrah tadi, Sat ya. Iya, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya artinya kebaikan, semua kebaikan yang dilakukan itu fisiknya memang cocok untuk kebaikan. Dia nggak ngeluarkan effort berlebih tuh. Betul. Ini kisah pertama nih ahli otak. Kisah kedua ini saya baca. Udah lama sekali tulisan seorang yang banyak sekali meneliti tentang kemukjizatan ilmiah Quran dan Sunnah. Ayat tadi itu nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun ini ternyata kadzibatin khati'ah, kadzibah khati'ah. Terus beliau mengungkapkan sebuah penelitian hari ini, gitu. Jadi kata beliau dimulai dari gini kalimatnya. Hari ini kan ada mesin namanya lie detector, ya kan? Ya, untuk mendetek, untuk melihat kebohongan. Biasanya dipakai oleh pihak berwajib untuk, ya kan, karena itu. Salah satu yang diuji adalah otak di sini. Nah di tulisan yang saya baca itu beliau mencantumkan layar. Ada layar, kemudian ada gambar otak tuh, gitu. Itu diuji kebohongan dan kejujuran, itu kan dicek di sini ya. Itu di layar itu, kalau dia bohong, dia nyala di layar tuh. Semakin besar bohongnya, semakin nyala terang. Kalau dia jujur, dia nggak nyala sama sekali. Kemudian beliau simpulkan benar, bahwa kemudian fisik manusia itu kalau dipakai untuk berbuat kesalahan, dia berjuang untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah orang melakukan kebaikan sebenarnya. Betul. Ya kan? Tapi kalau orang merasa kayaknya kebaikan susah banget ya, kayak sholat berat banget ya. Itu ada yang salah tuh. Coba deh. Mungkin Anda coba ganti lingkungan, coba ganti teman, coba ganti tontonan, cuma apa gitu. Karena melakukan kebaikan dengan cara itu lebih cocok dengan badan kita daripada badan kita paksa untuk melakukan keburukan. Masih ngebayangin Cang, netizen hari ini harus mulai berubah cara pandang. Dan boleh juga tulis di komentar, ya kan? Komentar bahwa gimana caranya kita justru menjadi orang yang menjadi juru bicara yang baik, bahwa kita ini pantasnya berbuat kebaikan. Tubuh kita ini pantasnya adalah melakukan banyak kebaikan, bukan keburukan. Nggak pantas kalau keburukan. Netizen harus banyak
menyebarkan itu. Betul. Supaya opini setan kalah sama opini kita. Gitu. Gitu Sat. Gitu. Gitu. Kebanyakan setan maling. Iya, tebel ini. Terakhir tentang nanti kita Iya, tanya apa dia kan. Kita tanya. Jelas jangan main gitu ya. Ini Sat ya, ini udah 34 menit ya. Oh, iya, Aduh. siap. Ya kan nggak berasa padahal masih banyak yang mau Anda tanya nih Sat. Iya. Lanjutnya nanti lanjutnya. Deh Sat ya. Betul. Karena hasad dari hasad ke pembunuhan ya Efeknya itu begitu. luar biasa gitu ya. Baik, kita cukupin dulu Sat. Siap. Ya, Sat ya. Siap. Baik, teman-teman makasih banyak yang sudah setia menonton Hikayat Podcast, terus ditonton ya, karena banyak pelajaran kita aja yang di sini nih, banyak banget ilmu yang kita dapat yang kita pakai buat keluarga kita ya. Mudah-mudahan teman-teman para penonton juga sama ya kan. Supaya dapat berita yang banyak nih gimana Jang? Nah, kalau mau dapat berita yang banyak tentang Iya. parenting, Oke. follow terus. Siap. Hikayat Fit ya. Nah, itu berisi tentang info tentang parenting. Di situ ada ya. Itu ada semua. Ya. Jangan lupa tuh follow tuh di IG Hikayat Fit. Fit. Dan satu lagi, kalau yang mau mendapatkan merchandise Hikayat Podcast seperti kayak Topi. yang Anda pakai ini topi, nanti kaos dan sebagainya, link di lu ini ya, open atau subscribe. Ya. Link di bawah ini ya. Siap. Klik link di bawah ini. Oke, kita ketemu lagi di episode keempat.